Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menyampaikan project based learning yang berjudul Partisipasi Masyarakat dan Ketercukupan Vaksin COVID-19 sebagai upaya penanganan COVID-19 di Kota Surabaya dalam aspek aksiologi. Project ini nanti terdiri dari 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 isi dan pembahasan, bab ketiga adalah penutup. Yang menjadi latar belakang masalah kenapa judul ini dipilih. Jadi kita ketahui bersama bahwa pemerintah saat ini menargetkan 70% penduduk Indonesia secara bertahap akan mendapatkan vaksin COVID-19 agar mencapai kekebalan kelompok. Surabaya sebagai kota dengan kasus COVID-19 terbanyak di Jawa Timur sejak awal masa pandemi mendapat perhatian nasional dalam penanganan COVID-19. Keberhasilan pelaksanaan vaksinasi di Surabaya dapat berdampak pada penanganan COVID-19 di Jawa Timur dan di Indonesia. Sebelumnya sudah ada studi terdahulu yang membahas tentang penanganan COVID-19 dan juga tentang pelaksanaan vaksin. Namun saya belum menemukan studi yang membahas tentang partisipasi masyarakat dan ketercukupan vaksin dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Yang menjadi rumusan masalah adalah nanti akan dibahas bagaimana respon masyarakat terhadap pelaksanaan vaksinasi di Kota Surabaya, kemudian bagaimana daya dukung stakeholder terhadap pelaksanaan vaksin di Surabaya, dan juga bagaimana ketercukupan vaksin di Kota Surabaya. Tujuan dan manfaat seperti ini. Nah, bisa dilihat untuk tujuan manfaatnya. Semoga ini nanti akan melengkapi upaya penanganan COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur, dan juga di nasional. Sekarang masuk ke kerangka teori. Yang pertama, penjelasan tentang filsafat ilmu. Apa sih filsafat ilmu itu? Definisinya adalah filsafat ilmu merupakan bagian epistemologi atau filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi kehidupan manusia. Nah, ini sebagaimana COVID-19 atau penanganan COVID-19 itu juga menjadi objek bagi filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan kajian secara mendalam terhadap hakikat ilmu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat ilmu, seperti objek apa yang ditelaah ilmu, bagaimana memperoleh ilmu, dan untuk apa ilmu itu digunakan. Ada 4 pilar filsafat ilmu. Yang pertama adalah ontologi, epistemologi, kemudian logika ilmu pengetahuan, dan aksiologi. Dalam proyek ini, aspek yang diambil dalam filsafat ilmu adalah aspek aksiologi. Jadi nantinya akan lebih mendalami terkait dengan pelaksanaan vaksinasi dan bagaimana agar kemudian pelaksanaan vaksinasi ini bisa berhasil, siapa melakukan apa dan siapa harus bagaimana, ya itu nanti akan dijelaskan di proyek ini. Nah, sekarang masuk ke bab 2 yaitu isi dan pembahasan. Yang pertama saya sampaikan tentang seperti apa sih sikap masyarakat mengenai vaksin. Jadi di masyarakat memang awal-awal ya, bahkan saat ini pun masih ada juga yang pro dan kontra mengenai vaksin. Kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan, vaksin mana yang bagus gitu, mana yang aman, mana yang halal gitu ya, dari beberapa daftar list jenis vaksin yang tersampaikan ke publik. Kemudian ada juga informasi yang berkembang tentang efek samping vaksin gitu ya, itu menjadi dinamika di masyarakat. Nah, sekarang gimana yang ada di Jawa Timur? Nah, ini saya sampaikan dahulu update data. Ya, update data vaksinasi COVID-19 di Jawa Timur itu seperti ini. Sasarannya ada 22.914.598. Ya, ini data ini diambil dari laman sosmed Instagramnya Dinas Kesehatan Jawa Timur. Ya, seperti ini datanya. Nah, sekarang masuk kepada pelaksanaan vaksinasi di Surabaya. Di awal masa pandemi, Surabaya merupakan epicentrum COVID-19 di Jawa Timur. Ini sudah menjadi pemberitaan di berbagai media, salah satunya di media online. Bisa dilihat kalau di Google ya, epicentrum COVID-19 Jawa Timur, maka Surabaya menjadi pembicaraan pada waktu itu.
kasus terbesar di Jawa Timur terbanyak di Subang, Kota Surabaya. Oleh karenanya, penanganan COVID-19 di Surabaya dan Jawa Timur menjadi perhatian pemerintah pusat. Oleh karena itu juga keberhasilan pelaksanaan vaksinasi di Surabaya diharapkan akan berdampak kepada penanganan COVID-19 di Surabaya dan juga di Jawa Timur dan di nasional. Nah, ini yang saya pernah lakukan ya, meninjau vaksinasi drive-thru di ojol dan di masyarakat, kemudian di mall TP ya bersama dengan Forkompimda. Responnya bagus, tenaga kesehatannya juga luar biasa, support ya. Nah, ini di puskesmas ya, para lansia yang hadir di puskesmas adalah lansia yang biasanya mendapatkan dukungan support dari keluarga atau dari anaknya. Jadi dikunjungi diantar oleh anaknya. Ini vaksinasi, saya juga udah vaksin di puskesmas. Kemudian ini stakeholder ya, jadi peran stakeholder dalam pelaksanaan vaksin dan penanganan COVID-19 di Kota Surabaya itu sangat bagus. Nah, kemudian cara lain lagi, karena tadi capaian untuk lansia belum sampai 50%, pemerintah kota melakukan inovasi upaya bagaimana kemudian agar para lansia ini mau divaksin. Ya, diantaranya dengan apa? Edukasi, sosialisasi dengan cara door to door, mendatangi ke rumah ya, ada juga nanti fotonya ya. Itu bekerjasama dengan puskesmas, kemudian kelurahan dan pengurus kampung. Ini partisipasi masyarakatnya tinggi dalam hal ini untuk kemudian bisa mencapai sasaran vaksinasi di Kota Surabaya. Nah, itu terkait dengan pelaksanaan vaksin di Kota Surabaya dan partisipasi masyarakatnya. Nah, kemudian terkait dengan ketercukupan vaksin. Ya, ketercukupan vaksin di Kota Surabaya, bahwa sesungguhnya vaksin yang diterima oleh pemerintah Kota Surabaya berasal dari pemerintah pusat melalui pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yang jelas ketika dosis vaksin itu sudah didistribusi ke Surabaya, maka pemerintah Kota Surabaya segera melakukan percepatan ya dari stok vaksin yang ada. Ini berarti bahwa keberhasilan vaksinasi di Kota Surabaya dengan ketercapaian sasaran, kalau misalkan sasarannya adalah 70% dari penduduk Surabaya, maka kecepatan distribusi vaksin ini juga akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan vaksinasi yang ada di Kota Surabaya. Masuk pada kesimpulan. Yang pertama adalah Surabaya sebagai daerah dengan kasus positif 19 terbanyak di Jawa Timur mendapat perhatian dan dukungan dalam penanganan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian salah satu bentuk dukungannya adalah Surabaya menjadi kota pertama yang menerima vaksin. Kemudian yang ketiga, keberhasilan vaksinasi di Surabaya akan berdampak kepada upaya penanganan COVID-19 di Surabaya khususnya dan Jawa Timur pada umumnya. Yang keempat, stakeholder kota secara bergotong royong dalam pelaksanaan COVID-19 di Surabaya. Yang kelima, tingginya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Surabaya. Yang keenam, pemerintah Kota Surabaya secara aktif dan inovatif melibatkan berbagai unsur stakeholder dan kelompok masyarakat untuk bergotong royong dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Surabaya. Yang ketujuh, ketercukupan vaksin di Surabaya tergantung dari distribusi vaksin dari pemerintah pusat melalui pemerintah Provinsi Jawa Timur. Masuk ke saran, semoga menjadi perhatian buat kita semua. Yang pertama adalah perlunya saran dan masukan dari akademisi di bidang kesehatan ataupun di bidang lainnya terkait dengan penanganan COVID-19 di Kota Surabaya. Kemudian edukasi dan sosialisasi agar tetap dilakukan oleh pemerintah kota bersama dengan stakeholder dan juga tokoh agama, tokoh masyarakat terkait dengan pentingnya vaksinasi 19 dan kebiasaan baru dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya yang ketiga adalah distribusi vaksin di Surabaya agar dipercepat dan diperbanyak sesuai kebutuhan. Semoga ini akan menjadi perhatian dari pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terakhir, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proyek ini bisa selesai.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.